Seperti apa antisipasi yang mungkin sudah disiapkan oleh Bank Indonesia kalau nanti ketika prakteknya ini terjadi kebocoran? Iya, ini pertanyaan penting karena isu cybercrime jadi, mungkin sebelum ke cybercrime ya Mbak Anike ya, jadi selalu ada dua sisi, kita mendorong digitalisasi karena kita yakin manfaat dari digitalisasi, ada efisiensi gain dan seterusnya mendorong pertumbuhan, ekonomi baru dan sebagainya dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama memang muncul risiko, cybercrime. Nah kesadaran terhadap, risiko cybercrime ini memang harus dimiliki oleh semua pihak. Jadi cybercrime ini adalah isu yang titik lemahnya itu sangat sangat panjang, dari mulai penyelenggara sistem, sampai kepada penyedia layanan dalam hal sistem pembayaran tadi itu, katakanlah BIFAS, kemudian banknya, tapi bahkan juga di sisi nasabah gitu. Nah kesadaran-kesadaran ini memang harus dibuat. Framework tentang cyber security di Indonesia memang masih bisa diperbaiki, tapi keberadaan Badan Siber Sandi Negara dan sebagainya, mereka juga sudah menyiapkan struktur, kami juga bekerja sama dengan mereka. Saya kira ini langkah-langkah awal yang bagus. Tapi saya sepakat bahwa room for improvement di area ini masih terus kita butuhkan. Nah, dalam konteks itu, BIFAS sudah mulai mengadopsi elemen-elemen penting yang harus ada di dalam cyber security tadi itu. Baik, apabila nantinya terjadi kebocoran, apakah juga BI sudah menyiapkan semacam hotline center begitu untuk supaya bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang terdampak? Iya, itu juga pertanyaan bagus tuh. Jadi di dalam framework-nya si BIFAS ini juga sudah ada di dalamnya selain tadi itu kita mengadopsi ISO yang terbaru, kemudian ada fitur-fitur anti money laundering dan sebagainya, juga ada fitur untuk customer protection. Nah, customer protection ini juga yang memang harus dilindungi. Kami di Bank Indonesia juga bahkan sudah punya departemen khusus yang menangani customer protection itu. Nanti dari waktu ke waktu nanti akan kita lihat. Kami ingin memastikan bahwa digitalisasi ini selain memberikan manfaat efisiensi ekonomi, tapi juga memberikan perlindungan yang baik kepada nasabah. Hotline dan sebagainya ada di sisi kami, tapi ada juga di sisi bank. Ini juga salah satu elemen yang sedang kita bangun di dalam framework-nya BIFAS ini, Mbak Aneke. Baik, Pak Erwin, apakah penerapan BI Fast ini akan mempengaruhi potensi fee-based income di perbankan? Iya, ini juga pertanyaan yang sangat sangat penting ya, karena orang selalu membandingkan retail payment di negara-negara tetangga yang sudah gratis, tapi di Indonesia kenapa masih berbayar. Saya kira BIFAS memang bertujuan ke arah sana. Jadi kami berkeyakinan bahwa digitalisasi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk masa depan ekonomi Indonesia, dan dengan demikian infrastrukturnya harus disiapkan. Nah, BIFAS sedang menyiapkan infrastruktur tadi itu. Nah, terkait dengan biaya fee based income tadi itu, kami menerapkan biaya dari BI kepada bank itu hanya Rp19. Rp19. Tapi kemudian kami mematok semacam ceiling, kalau bank mau menggunakan fasilitas BIFAS tadi itu maksimum yang bisa dikenakan oleh bank kepada masyarakat itu hanya 2.500. Inisiatif bahkan menjadikan layanan transfer untuk retail payment ini menjadi gratis, kami lebih senang lagi. Jadi dari gratis sampai 2.500. Nah, bagaimana kemudian dengan fee based income? Saya kira kita harus memahami dalam era digitalisasi ini kita lebih berpikir tentang quantity gitu. Dan apabila misalkan perbankan sudah memiliki sistem pembayaran yang baik yang kemudian dinikmati oleh masyarakat, saya kira bank-bank akan menikmati keuntungan yang jauh lebih besar daripada fee based income. Karena mereka akan mendapatkan nasabah, mereka akan mendapatkan dana yang lebih murah. Jadi kami yakin bahwa fee based income bukan satu-satunya variabel di dalam penentuan servis bank kepada masyarakat, khususnya di dalam sistem pembayaran.